Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Saifunisa dari program studi manajemen retail dengan NIM 240102159. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep harga dari mata kuliah dasar-dasar pemasaran yang diampu oleh Bapak Marsono. Gambar di samping menunjukkan bahwa gambar tersebut adalah sebuah diagram alur atau peta konsep terkait faktor-faktor yang mempengaruhi rencana harga dalam suatu konteks bisnis atau pemasaran. Berikut adalah penjelasan mengenai elemen-elemen dalam diagram tersebut. Yang pertama yaitu ada sasaran, yang kedua ada biaya, yang ketiga ada kendala hukum, yang keempat ada sikap konsumen, yang kelima ada produk substitusi, yang keenam ada profil pasar perusahaan, dan yang ketujuh ada pesaing, yang kedelapan ada potensial. Nah, sasaran harga adalah sebuah target yang ingin dicapai oleh perusahaan melalui strategi harga. Sasaran ini mencakup berbagai aspek seperti meningkatkan keuntungan, menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan. Nah, dalam meningkatkan keuntungan ini dapat melakukan penetapan harga yang dapat dimaksimalkan margin laba. Nah, dalam menarik pelanggan baru ini, harga yang kompetitif untuk menjangkau segmen pasar baru. Untuk mempertahankan pelanggan, menawarkan harga yang tetap sejalan dengan loyalitas pelanggan. Nah, contohnya, sebuah perusahaan e-commerce menetapkan harga promosi sebesar Rp50.000 untuk produk baru agar menarik pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Nah, yang kedua yaitu biaya. Biaya ini menjadi dasar dalam menentukan harga produk atau jasa yang meliputi yang pertama yaitu biaya produksi yang mencakup bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead. Yang kedua yaitu biaya distribusi dan pemasaran. Yang ketiga, margin keuntungan yang diinginkan. Contohnya, perusahaan manufaktur menentukan harga jual produk sebesar Rp150.000. Setelah menghitung biaya produksi sebesar Rp100.000 dengan margin keuntungan 50%. Nah, selanjutnya yaitu kendala hukum. Kendala hukum mencakup regulasi pemerintah terkait harga seperti aturan harga minimum atau maksimum, larangan praktik monopoli atau dumping, dan pajak atau bea masuk. Contohnya, perusahaan tidak bisa menjual di bawah harga minimum yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi pasar lokal. Selanjutnya yaitu ada sikap konsumen. Sikap konsumen mencakup persepsi dan preferensi pelanggan terhadap harga, seperti persepsi bahwa harga tinggi menunjukkan kualitas tinggi dan kepekaan pelanggan terhadap perubahan harga atau elastisitas harga. Contohnya, pelanggan lebih memilih produk dengan harga Rp300.000 karena dianggap memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan produk dengan harga Rp150.000. Nah, yang selanjutnya yaitu produk konstitusi. Produk substitusi adalah produk lain yang dapat menggantikan produk perusahaan atau faktor yang diperhatikan yaitu yang pertama harga produk substitusi, yang kedua nilai dan manfaat produk substitusi. Contohnya, jika harga tiket pesawat naik, pelanggan mungkin memilih kereta api sebagai alternatif transportasi. Selanjutnya, profil pasar perusahaan. Nah, profil pasar perusahaan ini menggambarkan karakteristik pasar yang dilayani, termasuk yang pertama yaitu demografi pelanggan, mencakup usia, pendapatan, dan lokasi. Yang kedua yaitu tren pembelian dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, posisi perubahan dalam pasar, mencakup
pemimpin pasar atau pedagang baru. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi memahami bahwa target pasarnya adalah generasi muda yang melek teknologi, sehingga harga produknya disesuaikan dengan daya beli segmen tersebut, yaitu segmen anak muda atau para generasi muda. Nah, selanjutnya ada pesaing. Keberadaan pesaing mempengaruhi strategi penetapan harga, seperti harga kompetitor menjadi acuan untuk menentukan harga produk dan mengamati nilai tambah produk dibandingkan kompetitor. Contohnya, jika pesaing menjual produk serupa dengan harga 200.000, perusahaan bisa menawarkan harga 190.000 untuk menarik pelanggan. Selanjutnya yaitu pesaing potensial. Pesaing potensial adalah perusahaan yang berpotensi memasuki pasar yang sama, sehingga mempengaruhi keputusan harga. Strategi yang digunakan yaitu yang pertama, menentukan harga rendah untuk mencegah masuknya pesaing baru. Yang kedua, menawarkan nilai tambah agar lebih unggul dari pedagang baru. Contohnya, startup menetapkan harga langganan rendah untuk layanan streaming agar kompetitor baru sulit masuk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.